Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan sesi kami 1, kelompok 16, akan mempresentasikan modul 2 yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Saya, Gadis Elvira Amanda, akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Nah, di sini bab 1-nya pendahuluan terdapat latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM atau Manajemen Information System atau MIS adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Data flow diagram atau DFD merupakan suatu penggambaran model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem berbagai suatu susunan proses yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. DFD adalah suatu diagram yang menggunakan direktursi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Dan di dalam DFD terdapat 3 level yang berbeda, yaitu diagram konteks, DFD level 0, dan DFD level 1. Pada saat ini, banyak toko skincare, terutama Disney, baru yang ingin memulai usaha. Namun toko tersebut belum menggunakan sistem penjualan yang efisien. Banyak input data yang salah, arsip yang tidak tersusun dengan teratur, dan lain-lain sebagainya. Penerapan pembuatan data flow diagram dimaksudkan agar bisa menyelesaikan permasalahan sebuah toko yang akan membuat data dari sistem penjualannya. Pada modul ini ditunjukkan bagaimana cara membuat sistem informasi sederhana menggunakan Power Designer. Kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram atau DFD ini adalah bagaimana perancangan DFD pada sistem informasi manajemen penjualan skincare. Kemudian tujuan praktikumnya adalah, adapun tujuan praktikum dari data flow diagram atau DFD ini adalah 1. Untuk memahami cara pembuatan data flow diagram pada sistem informasi penjualan skincare. 2. Untuk membuat data flow diagram pada software Power Designer dengan studi kasus penjualan skincare. 3. Untuk pengembangan Power Designer dalam perancangan suatu data flow diagram sebuah studi kasus penjualan skincare. Kemudian, bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Data flow diagram atau dapat disebut diagram aliran data merupakan teknik yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa saja yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Kemudian terdapat simbol data flow diagram. Untuk menggambarkan rancangan sistem menggunakan data flow diagram memerlukan atau membutuhkan simbol-simbol, di mana simbol-simbol tersebut memiliki arti yang akan mengarahkan kemana alur sistem itu akan mengalir. Simbol-simbol data flow diagram juga memiliki beberapa jenis. Berikut beberapa simbol. Di bawah ini adalah simbol-simbol dari data flow diagram. Pertama, terdapat simbol external entity. External entity atau biasa disebut juga dengan terminator adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang, sekelompok orang maupun perusahaan yang sama tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat modelnya. Terminator ini juga bisa berupa suatu departemen, divisi, maupun sistem yang terdapat di luar sistem yang akan berkomunikasi dengan suatu sistem yang tengah dikembangkan. Nah, untuk simbolnya seperti ini.
Kemudian yang kedua ada simbol proses. Di bawah ini merupakan simbol dari proses. Sebuah proses yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin, komputer maupun orang dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari suatu proses tersebut. Proses bisa ditunjukkan dengan sebuah simbol lingkaran maupun dengan simbol persegi panjang yang memiliki garis tegak lurus di bagian dalamnya seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga terdapat simbol data store. Simbol di bawah merupakan simbol dari data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Dan data store juga sering diberikan nama yang sesuai dengan nama dari file penyimpanannya. Contohnya yaitu seperti dosen, mahasiswa, matkul, dan lain sebagainya. Untuk simbolnya seperti ini. Kemudian yang keempat terdapat simbol data flow. Simbol di bawah merupakan simbol dari data flow. Data flow juga sering disebut dengan arus data, yang mana sering disimbolkan dengan tanda panah. Arus data tersebut juga mengalir di antara suatu proses, data store, dan juga terminator. Kegunaan arus data juga untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. Untuk simbolnya seperti ini. Kemudian yang terakhir terdapat simbol input atau output. Di bawah ini merupakan simbol dari input atau output. Simbolnya yaitu berbentuk sejajar genjang seperti pada gambar di bawah. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Untuk simbolnya seperti ini. Kemudian terdapat jenis-jenis data flow diagram. Terdapat sejumlah jenis data flow diagram atau DFD yang memiliki perbedaan masing-masing, namun tetap saling berhubungan. Jenis DFD dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan levelnya, antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat DFD level 0 merupakan sebuah diagram yang terdiri dari metode yang menjelaskan lingkup sistem secara umum. Nah, untuk contoh DFD level 0-nya seperti ini. Kemudian terdapat DFD level 1 merupakan diagram lanjutan dari DFD atau DFD level 0 yang mana prosesnya akan lebih rinci dan lengkap karena proses utama tadi dipecah menjadi beberapa subproses sesuai fungsinya masing-masing. Nah, seperti ini adalah contoh DFD level 1. Kemudian yang terakhir yaitu DFD level 2. DFD level 2 merupakan diagram aliran data yang mana menjadi rincian proses dari DFD level 1, yang tugasnya adalah menguraikan proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Kemudian terdapat Power Designer. Power Designer adalah salah satu tools yang dapat dipergunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui IR diagram, merancang sistem melalui data flow diagram atau DFD, serta mampu membuat program aplikasi. Untuk penjelasan pembuatan DFD pada Power Designer akan dijelaskan oleh partner saya, Jenny. Sekian dari saya. Saya Jenny Sakinakaran Putri, NPM 19035. Di sini saya akan melanjutkan laporan praktikum kami dari modul 2 ini, yaitu pada bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Pada praktikum modul 2 ini membahas mengenai data flow diagram atau DFD, suatu toko online penjualan skincare yang mana toko ini berupaya untuk meningkatkan kualitas tokonya. Guna meningkatkan penjualan skincare dan juga mempermudah dalam pembelian skincare, gunakan pendekatan metode perancangan data flow diagram. Hal ini digunakan untuk kegiatan operasional, persediaan produk, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan. Alur dari perancangan sistem informasi penjualan skincare ini yaitu pembeli memilih barang, barang di stok distributor, pembeli membayar penjual, dan penjual mencatat berapa. Selanjutnya kita akan langsung saja membuka aplikasi Power Designer untuk membuat data flow diagramnya. Nah, kita langsung saja klik file, lalu new model. Kita pilih data flow diagram. Klik OK.
Nah, kita langsung aja membuat entitasnya. Di sini kita akan menggunakan 5 entitas. Kita pilih external entity. Lalu kita coba pilih prosesnya. Nah, kalau sudah, kita beri nama satu-satu. Entitas yang pertama yaitu barang. Terus kedua, distributor. Lalu ada penjual. Nota. Dan pembeli. Nah, untuk prosesnya di sini yaitu sistem informasi penjualan skincare. Nah, jika sudah, kita langsung saja buat flow-nya. Lalu kita beri nama satu persatu untuk nama flow-nya. Di sini barang ke sistem. Barang ke sistem alurnya yaitu harga barang. Di sini barang ke sistem, nama flow-nya yaitu kode barang. Lalu sistem memberi informasi harga barangnya. Distributor memasukkan data list barangnya. Sistem memberikan info riwayat penyetokan barangnya. Lalu penjual ke sistem memberikan data pemesanan. Dan sistem memberikan info data transaksi ke penjual. Untuk nota memasukkan data pembeli ke sistem. Dan sistem memberikan info ID transaksi ke nota.
Lalu untuk pembeli memasukkan data pembelian ke sistem, dan sistem memberikan informasi bukti transaksi ke pembeli. Kalau sudah diisi semua, untuk memunculkan nama flow-nya yang sudah kita isi tadi dengan cara klik kanan, pilih format atau Ctrl+T, lalu pilih konten dan pilih nama, lalu klik OK. Lakukan semua cara tadi untuk semua flow. Nah, kalau sudah, maka akan tampak seperti ini. Lalu kita akan melakukan decompose. Kita klik prosesnya, klik kanan, pilih decompose proses. Jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, kita akan membuat DFD level 0 dengan cara klik kanan pada proses, lalu pilih open diagram. Nah, kalau sudah, kita akan membuat setiap proses pada tiap entitas ini. Kita tambahkan prosesnya. Kalau sudah, kita juga isi satu persatu proses di sini. Lalu kita juga berikan data store pada setiap proses untuk menyimpan hanya. Kita isi setiap nama dari data store ini.
sudah diisi semua, maka kita akan memberikan flow-nya. Proses ke data storage-nya. Lalu kita juga isi nama dari flow di sini. Seperti cara yang tadi, kita isi semua. Barang memasukkan kode barang ke sistem. Begitu pula untuk flow dari proses ke filenya. Biasanya flownya yaitu disimpan.
Lalu dengan cara yang sama, kita tampilkan nama dari formula ini. Nah, ini adalah tampilan DFD level unggulnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat DFD level 1 dari setiap proses yang ada di sini. Kita dekompos satu persatu. Level 1 proses yang pertama adalah proses penyetokan. Dengan cara yang sama, kita dekompos proses. Setelah proses-proses ini sudah dekompos semua, maka kita akan satu persatu open diagram, mencari ke kanan open diagram seperti cara yang tadi. Maka di sini akan membentuk DFD yang baru, DFD level 1 proses yang pertama. Kita tambahkan prosesnya. Kita beri nama prosesnya. Namanya tidak boleh sama seperti nama proses yang tidak ada level 0 tadi. Lalu kita coba buat longnya. Kita beri nama flownya seperti tadi. Maka seperti inilah hasil dari DFD level 1 proses yang pertama. Untuk proses berikutnya, kita juga mengulangi langkah yang sama pada proses yang kedua, proses pemeriksaan. Kita open diagram. Kita tambahkan proses yang baru. Kita beri nama prosesnya. Lalu kita buat flownya. Kita beri nama flownya.
Inilah hasil dari DFD level 1 proses yang kedua, proses memeriksa stok barang. Kita lakukan langkah selanjutnya untuk proses-proses berikutnya dengan cara yang sama, yaitu pada proses menyimpan order, proses mencatat stok, dan proses penerimaan. Kalau sudah diperoleh DFD sampai level 1 proses yang kelima, kita langsung saja ke laporannya. Nah, berikut adalah kelanjutannya, yaitu pada bab 4, hasil dan pembahasan, output program sistem informasi pengelolaan skincare. Ini adalah printout diagram konteks sistem informasi pengelolaan skincare yang sudah kita buat pada Power Designer tadi. Sebenarnya ini printout DFD level 0 sistem informasi penjualan skincare. Lalu printout DFD level 1 dari proses decompose, proses penyetokan barang. Printout DFD level 1 dari proses decompose, proses memeriksa stok barang. Printout DFD level 1 dari proses decompose, proses menata order. Printout DFD level 1 dari proses decompose, proses penerimaan stok. Dan yang terakhir, printout DFD level 1 dari proses decompose, proses pengiriman barang ke pembeli. Untuk analisa outputnya, analisa output DFD konteks. Berdasarkan analisa output dari diagram konteks, dapat diketahui bahwa pada proses sistem informasi penjualan skincare ada 5 entitas yang digunakan. Di antaranya yaitu barang, distributor, penjual, nota, dan pembeli. Untuk alurnya, barang memasukkan kode barang ke sistem dan sistem memberi informasi berupa harga barang tersebut. Distributor memasukkan list barang yang akan distok ke sistem, lalu sistem memberi informasi riwayat penyetokan barang. Penjual memasukkan data pesanan ke sistem dan sistem memberi informasi data transaksinya. Nota memasukkan data pembeli ke sistem dan sistem memberi informasi ID transaksi pada nota. Pembeli memasukkan data pembelian ke sistem dan sistem memberikan informasi ID transaksi yang sudah dilakukan oleh pembeli tersebut. Lalu analisa output DFD level 0-nya, berdasarkan analisa output DFD level 0 dapat diketahui bahwa dari 5 entitas tadi akan terjadi 5 proses. Di antaranya yaitu proses penyetokan, proses pemeriksaan, proses menyimpan order, proses mencatat stok, dan proses penerimaan barang. Untuk alurnya, pada proses penyetokan, barang memasukkan kode ke sistem lalu sistem beri informasi harga barang. Distributor memasukkan barang yang di stok ke sistem dan sistem memberi informasi jumlah barang yang akan di stok. Kemudian proses penyetokan barang tersebut akan disimpan pada file distribusi barang. Pada proses pemeriksaan barang, distributor memasukkan kode barang yang sudah di stok ke sistem dan sistem memberikan informasi jumlah barang yang sudah di stok tersebut. Penjual memasukkan kode barang yang ingin di stok lagi ke sistem dan sistem memberi informasi harga barang tersebut. Proses pemeriksaan barang tersebut disimpan pada file stok barang. Pada proses menyimpan order, penjual memasukkan data pembeli ke sistem dan sistem memberi informasi jumlah pesanan. Nota memasukkan jumlah pesanan ke sistem dan sistem memberi informasi data pembeli yang memesan barang tersebut. Lalu proses menyimpan order tersebut disimpan pada file pesanan. Pada proses mencatat stok, nota memasukkan data pembeli yang memesan barang ke sistem dan sistem memberi informasi harga barang yang harus dibayar oleh pembeli. Lalu pembeli memasukkan datanya ke sistem dan sistem memberi informasi total harga yang harus dibayar. Proses mencatat stok ini disimpan pada file riwayat pembelian. Pada proses penerimaan barang, pembeli memberi konfirmasi barang yang sudah dibeli dan diterima ke sistem, dan barang memasukkan kode barang tersebut ke sistem, sehingga proses penerimaan ini dapat disimpan pada file pengiriman barang untuk segera dikirim ke pembeli. Untuk analisa output DFD level 1, berdasarkan
Analisa output DFDL 1 ini dapat diketahui bahwa dari 5 proses tersebut dapat didekompos lebih rinci pada tiap-tiap prosesnya. Pada proses pertama, yaitu kelengkapan pengitukan barang, ada 2 entitas, yaitu barang dan distributor. Barang memasukkan merek ke sistem dan sistem memberi informasi jumlah barang yang sudah di-stok. Distributor memasukkan identitas distributor ke sistem dan sistem memberi informasi barang yang akan di-stok oleh distributor tersebut. Proses ini akan disimpan pada file distribusi barang. Pada proses yang kedua, yaitu proses memeriksa stok barang. Entitasnya juga ada 2, yaitu distributor dan penjual. Distributor memasukkan data pengiriman barang ke sistem dan sistem beri informasi barang yang sudah di-stok atau terkirim. Penjual memasukkan data barang yang habis dan perlu di-stok ke sistem dan sistem beri informasi barang yang sudah diterima. Proses ini disimpan pada file stok barang. Lalu pada proses yang ketiga, yaitu proses data order, ada 2 entitas, yaitu penjual dan nota. Penjual memasukkan identitas pembeli ke sistem dan sistem memberi informasi jumlah pesanan pembeli tersebut. Nota memasukkan data barang yang dibeli ke sistem dan sistem memberi informasi total pembelian. Proses ini disimpan pada file pesanan. Proses yang keempat, yaitu menerima unstock, ada 2 entitas lagi, yaitu nota dan pembeli. Nota memasukkan data barang yang dibeli ke sistem dan sistem memberi informasi nomor transaksi. Pembeli memasukkan nama pembeli ke sistem dan sistem memberi informasi jumlah transaksi yang harus dilakukan pembeli tersebut. Proses ini disimpan pada file riwayat pembelian. Proses yang kelima, yaitu pengiriman barang. Ada 2 entitas, yaitu pembeli dan barang. Pembeli memberi konfirmasi pembayaran ke sistem dan barang memberi kode data barangnya yang dibeli ke sistem, sehingga proses ini dapat disimpan pada file pengiriman barang agar barang segera dapat dikirim ke pembeli. Jadi kesimpulannya pada modul 2 ini, dengan mempelajari modul 2 ini, kita dapat memahami cara pembuatan data flow diagram pada sistem informasi penjualan skincare. Yang kedua, pada studi kasus penjualan skincare, kita dapat membuat data flow diagram pada software Power Designer dengan studi kasus penjualan skincare. Yang ketiga, Power Designer dapat dikembangkan dengan dalam perancangan suatu data flow diagram sebuah studi kasus penjualan skincare. Untuk sarannya, adapun saya yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah sebaiknya pastikan membaca terlebih dahulu materi dengan cara penggunaan software Power Designer sebelum dilakukan praktikum. Lalu sebaiknya seluruh praktikan telah mempersiapkan aplikasi yang dibutuhkan pada laptop agar tidak memperlambat jalannya praktikum. Dan yang terakhir, sebaiknya diberikan software Power Designer versi terbaru dan yang berlisensi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.